Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak kota Bengkulu? Hari ini saya Depsi Menjerit akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Ngota Bengkulu atau ngobrol seputar kota Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai perimbangan antara pusat dan daerah, PAD merupakan penghasilan yang diperoleh oleh daerah tersebut, di mana sudah diatur di dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan semakin tinggi besar rasio terhadap pendapatan daerah, menunjukkan suatu prestasi yang didapat oleh daerah tersebut. Contohnya pajak, dan ada pajak bangunan, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mencapai target PAD tersebut, Kota Bengkulu sudah memiliki banyak strategi. Lalu seperti apa realisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu? Dan langsung saja kami sudah mengundang narasumber yang sudah berkompeten di bidang ini. Ini dia Bapak Dr. Andes Edison. Namun sebelum kita ke Bapak Edison, saya akan menjelaskan profil sedikit tentang Bapak Edison ini. Beliau adalah salah satu mantan pejabat yang ada di Dinas Koperasi, di mana kepemimpinannya ini terkenal akan ketegasannya, lugas, dan juga cerdas. Beliau juga banyak disegani oleh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Oke, Bapak Edison, silakan sapa sahabat ngotanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemirsa yang hari ini bergabung dalam ngobrol sekitar Kota Bengkulu. Nah, dalam ngobrol ini hari ini saya dari Kepala Badan Pendapatan Daerah akan menceritakan ya, karena di Bapendani adalah ujung tombak di dalam hal untuk pembangunan Kota Bengkulu. Kenapa ujung tombak? Karena disinilah sumber-sumber PAD yang akan digali, dan sumber PAD yang kita dapat tuh untuk membangun Kota Bengkulu. Iya. Gitu. Oke Bapak, kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Soalnya ini saya diberikan amanah oleh masyarakat Bengkulu untuk menanyakan langsung kepada Bapak. Siap. Iya. Menurut Bapak, seperti apa realisasi PAD Bengkulu tahun 2021? Apakah itu sudah mencapai target? Untuk tahun 2021, target yang Bapenda dapatkan itu sebesar 148 miliar. 145 angkanya lebih. 148 iya. Waktu per 31 Desember tutup buku, target yang realisasi kita cuma 74%. Iya. 74% ini ngapa sampai 70%? Ini dikarenakan waktu 2021 kita dampak COVID. Oh, ya. Waktu itu kita lagi PPKM. Di PPKM itu di mana restoran, di mana hiburan, di mana itu sudah termasuk juga hotel. Ya. Itu menurut edaran yang dikeluarkan oleh pusat dan diteruskan oleh daerah, itu untuk penginapan, untuk restoran itu sudah tidak boleh lagi yang ada tongkrongan. Sifatnya hanya sifat datang beli pulang, depan beli pulang, dan masa operasional masa bukanya juga itu cuma sampai jam 8 malam. Oh ya. Jadi itu dampaknya, termasuk juga yang tadinya sumber-sumber pendapatan kita yang cukup tinggi, misalnya di pajak hiburan, di XX1 dulu kan. Anak-anak kecil nggak boleh nonton dulu. Iya, benar. Udah tuh kalau nonton juga itu posisinya cuma 50%. 50%. Kalau 50%, itulah hampir rata-rata banyak usaha-usaha yang WP kita wajib pajak itu merugi semua. Iya, maksudnya itu terdampak di COVID-19 ya Pak ya? Ada juga usaha-usaha terdampak COVID ini yang tadinya kita kenal, ada karaoke Inul. Iya. Itu tutup. Karena itu terdampak COVID. Satu lagi kita lihat rumah makan namanya Misi Antar. Misi Antar juga tutup. Istilahnya tutup betul, bukan tutup ini betul.
karena terdampak COVID tersebut. Jadi banyak wajib pajak kita yang waktu PPKM itu terdampak COVID dan banyak juga usahanya tutup. Yang tutup. Jadi dengan terdampak oleh COVID-19 itu suatu target itu tidak mencapai atau? Ya kalau terdampaknya COVID-19, target otomatis tercapai. Karena kita yang kejarkan para pengusaha-pengusaha. Ya, nah pengusaha tidak punya usaha, ini usahanya berhenti. Ini mana kita mau mencairkan pajak? Nah itu. Tapi di sini bukan ada suatu kebocoran kan Pak ya? Kalau kebocoran saya rasa enggak, karena waktu 2021 COVID-nya cukup karena PPKM level itu, karena saya waktu di situ kan saya juga mengeluarkan regulasinya masalah untuk level 1, level 2, level 3. Jadi saya enggak kebocoran. Iya. Ya. Oke Bapak. Jadi dari sekian banyak pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Bengkulu, di mana sumber pendapatan hasil daerah yang paling besar gitu? Emang untuk terdampak COVID kemarin itu pajak yang cukup hampir targetnya tercapai itu pajak di BPATB, pajak baik lama masalah untuk tanah. Nah itu yang tercapai, termasuk kalau PBB cukup PBB hanya 94%. Nah yang lainnya BPTB ya Pak. Banyak turun semua. Turun semua ya Pak ya. Oke Pak, jadi di dalam meningkatkan PAD ini, apakah Bapenda sudah memiliki strateginya? Saya dalam tahun 2022 ini, kami dari Badan Bapenda, itu saya dalam menggali lagi sumber-sumber pajak, itu saya mulai mengadakan pendataan kepada WP-WP baru. WP-WP baru itu banyak yang belum tergali, yaitu satu masalah pajak parkir. Iya. Ini sangat menarik. Ya, pajak parkir ini kita lihat kan di Sawo Lebar, di depan sekolah-sekolah. Itu ada rumah-rumah tertentu yang anak-anak sekolah menaruhkan motornya di ini. Nah itu belum kita gali. Nah pada tahun 2002 ini akan kita gali. Itu satu. Kedua, kita masalah pajak ini kosan. Nah pajak kosan belum tergali. Padahal kita sudah ada mata pasalnya di dalam untuk ininya. Udah tuh kosan itu yang akan kita kejar itu kosan yang 10 ke atas. Nah satu lagi pajak ini catering. Catering ini karena kita juga ada mata pasal ini akan kita akan sosialisasi pada pemilik-pemilik catering. Jadi nanti dari SPK-nya kita tentukan berapa persen dia harus setor ke pajak daerah. Udah tuh belum lagi yang kita lagi potensinya masalah PBB. Nah pajak PBB ini kita sudah berkoordinasi dengan pengembang RE-nya, yaitu bagaimana nanti setelah setelah dia sudah AK kredit, nah AK kredit yang rumah-rumah yang banyak hampir ribuan ini nanti itu akan kita akan kenakan PBB. Nah karena tahun-tahun kemarin belum, nah maka tahun-tahun ini kita akan cari itu untuk PBB tersebut kepada pengembang-pengembang tersebut. Oke Pak, jadi di sini misal ada suatu pengusaha ataupun usaha yang karena dampak COVID-19 ini, jadi dia tidak mencukupi untuk membayar pajak. Apa ada kebijakan atau punishment dari Bapendanya Pak untuk mereka? Bagi WP-WP yang terdampak COVID kita ngerti kan, karena kita tahu, karena kita lihat, kita juga uji petik lapangan. Nah pada umumnya WP-WP yang sudah kita ada ketetapan tadi, dia minimal bersurat ke kita. Nah dengan bersurat itu kita memberikan keringanan kepada WP-WP tersebut. Oke, Pak. Kalau misalkan ada yang WP itu tepat waktu bayar pajaknya, apa ada some rewards gitu? Nah kemarin tuh sebenarnya udah kita siapkan. WP yang betul-betul dia sebenarnya nggak WP dia tadi ya. Begitu dia karena orangnya taat pajak, ada salah satu ini istilahnya untuk pajak air tanah. Dia melapor ke saya, Pak Edison, itu kami itu punya pabrik es. Cuman kami belum dipasang meteran pajak air tanahnya. Nah kami pasang sendiri.
silakan. Nah, ini salah satu WP yang taat warga negara Indonesia yang taat pajak. Iya. Dia pun belum kita tentukan dia sebagai wajib pajak, tapi dia melapor ke kita bahwa dia tak taat pajak. Nah, ini yang akan nanti dalam waktu dekat nih kita sudah mendata, itu akan kasih reward. Oh, jadi di sana kalau ada WP yang taat seperti itu akan diberikan reward ya, Pak ya? Dari Bapenda sendiri? Betul, dari Bapenda. Nanti kita kerjasama dengan mitra kita. Mitra kita yaitu perbankan. Oke, Pak. Seperti yang sudah beredar di artikel, katanya Kepala Bapenda akan menaikkan retribusi Alfamart sama Indomaret. Apakah itu benar? Bukan ini, itu pajak, namanya pajak ini kan istilahnya pajak ini istilahnya dikatakanlah bagi hasil. Jadi ketentuannya dari omset dia per bulan itu ada pengenaan pajaknya istilahnya 70% untuk pengelola, yang 30% untuk wajib pajak. Nah, kemarin kan waktu kita uji petik pertama itu di bulan 2001, sekitar bulan-bulan Maret April, itu kan Covid. Covid tuh otomatis orang datang ke Indomaret, ke Alfamart kan berkurang tuh karena ini kan. Nah, jadi otomatis waktu itu kita penentuan pajaknya masih kecil, tapi di dalam perjanjian kita 6 bulan ke depan kita akan tinjau lagi. Nah, dalam peninjauan lagi nih, ya karena banyak masukan dari masyarakat atau pemuka, sebenarnya pajak Indomaret Alfamart bukan segitu loh katanya, karena sekarang udah rame. Ya emang betul, sekarang kan kita anggap ekonomi sudah bergulir kembali. Nah, dengan bergulir sekali orang sudah banyak datang ke Alfamart dan lain-lain. Nah, ini yang kita kemarin dalam berapa bulan kita uji petik. Ternyata dari uji petik emang betul ada peningkatan. Nah, dari peningkatan ini kita panggil pengelola Alfamart, Indomaret, rapatkan. Nih, hasil uji petik kami ini. Makanya kemarin kesepakatan dari 300 naik menjadi 450. Oke, Bapak Edison, kita break sejenak. Oke, sahabat Ngota Bengkulu, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Ngota Bengkulu hanya di HDTV setelah break berikut ini. Oke, sahabat Ngota Bengkulu, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kita lanjut lagi perbincangannya hari ini. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Nah, tadi tentang berdasarkan kebijakan oleh Bapenda, apakah ada suatu inovasi yang baru yang bakal Bapak rancang di tahun 2022 ini, Pak? Siap. Jadi untuk pendapatan di 2022 ini emang saya sudah akan merancang seluruh pembayaran WP yang tadinya kita manual nih, door to door, datangi WP-nya satu-satu, misalnya datang ada petugas saya membawa media kepada WP itu bayar, dia bawa uangnya kantor. Nah, itu saya anggap agak riskan ya, karena ini. Makanya di 2022 ini saya sudah membuat akan mengadakan inovasi. Inovasi itu bagaimana WP itu membayar pajak itu tidak lagi istilahnya dalam bentuk tunai. Dia bisa top di apa? Yang istilahnya di ini kalau di HP itu istilah pembayaran langsung ada apa istilahnya dikerja? Ada aplikasi gitu. Ada aplikasi, nah langsung dia bisa bayar di situ. Udah tuh satu lagi bisa mengadakan dengan sistem
GoPay atau apa, Iya, nah dia GoPay gitu ya, pembayar. Pak. Jadi pembayaran WP untuk tahun 2002 ini sudah akan saya rancang dalam sistem online. Oh, Jadi satu kita nanti itu ngapa saya bikin sistem online? Karena kesian pada WP pajak kita yang daerahnya jauh, misalnya di Teluk Sepang. Iya, benar. Nggak bayar PBB harus datang dulu ke BSI. Iya, benar. Belum nak datang ke Bapenda. Kan berapa lagi kosnya yang akan dena. Makanya nanti kita sudah membuka link, udah kerjasama dengan satu dengan kantor pos, satu yang sudah kerjasama dengan Bank BNI itu dengan seluruh bank. Nanti kantor pos kan dia banyak cabangnya sampai ke Teluk Sepang. Iya. Termasuk juga bank-bank itu dia kan punya apa tuh link apa itu istilahnya ada mobil-mobil nih yang kayak ini. Nah itu tuh akan kita kerjasamakan semua. Nanti masyarakat nggak perlu lagi berbondong-bondong datang ke BSI, langsung. ke BSI. Cukup bayar di kantor pos. Kalau dia punya rekening di HP ini M-Banking ya, Pak, ya? M-Banking, Iya. dia cukup di situ. Jadi kita harapkan dengan tahun 2022 ini optimal. Karena itu sistemnya sudah kita buat. Udah kita buat untuk sekarang yang udah bisa kita kerjasamakan itu yang pembayaran sistem online itu pajak PBB. Iya. Pajak PBB sudah kita linkkan dengan BSI dan dengan seluruh bank. Nah, jadi nggak perlu lagi bagi masyarakat Kota Bengkulu nanti dalam minggu ini SPT pajaknya akan kita kasih kepada camat, kita kasih ke lurah langsung ke RT. Nanti nggak perlu lagi Bapak Ibu datang lagi ke kantor lagi Bapenda atau ke BSI. Cukup aja di mana ada kantor pos, cukup di situ cukup bayar di situ langsung ada dikirim buktinya ya Pak buktinya. ya. Itu aja Jadi itu sangat memudahkan masyarakat Betul. Bengkulu. Nanti sistem kita di dalam orang membuat WP keberatan pajak. Nah, dia nggak perlu lagi istilahnya datang ke kantor, cukup dia WA ke kami bahwa pajak saya tadinya 1.000 umpama, kok bisa menjadi 7.000. Iya, nah, benar. nanti saya keberatan. Nanti dari keberatan itu nanti kami akan nggak perlu lagi dia datang bawa berkas. Nanti kami cukup sistem online. Nanti kita sudah menggunakan sisi monitor. Nah, dari monitor itu nampak kalau emang betul-betul dia minta pengurangan, kita lihat apakah rumahnya istilahnya betul yang kemarin tuh rumahnya masih rumah papan. Nanti kalau kita zoom dari atas lihat rumahnya sudah rumah, ya wajar dinaikkan 7.000. Tapi kalau rumahnya begitu itu aja atau tanahnya tanah kosong, nah barangkali keberatan itu akan kita terima. Nah itu. Oke Bapak. Jadi tadi kita sudah membahas sebenarnya yang tentang retribusi kenaikan pajak Alfamart sama Indomaret. Jadi hampir saya lupa. Itu kapan terrealisasinya Pak? Kenaikan pajaknya? Kalau Indomaret dan Alfamart terhitung April. Oh, jadi bulan April ini? Sudah naik 450 seluruh gerai ya. Jadi gerai Indomaret ini hampir 86 gerai, kalau Alfa hampir 47. Nah, jadi kita nggak lihat. Emang ada dia melapor bahwa gerainya itu kayak di rumah sakit tidak ada parkir, atau di Suprapto tidak ada parkir, atau gerai-gerai yang lain yang kayak depan Kompi itu sepi. Cuman kemarin kita pukul rata, pokoknya satu gerai bayar 450. Dari 300? Ya, kita naikkan dari 300, kita naikkan jadi ada kenaikan 50%. Jadi sekarang gerai-gerai itu membayar 450.000 per bulan. Nah, setahun Indomaret atau Alfamart kalikan aja, kalau dia punya gerai 86, 450 kali 86, itulah masuk ke kas daerah, termasuk juga Alfamart. Oke, Pak. Jadi di sini sudah jelas Bapak jelaskan secara rinci tentang pendapatan asli daerah Kota Bengkulu. Nah, tentang pendapatan daerah Kota Bengkulu sama pembangunan Kota Bengkulu, sebenarnya ini bukan konteks Bapak juga, tapi ada sedikit-sedikit ya Pak ya. Ini kira-kira ada nggak keseimbangannya antara pendapatan sama pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah Kota Bengkulu ini? Ya, kalau sekarang kan emang di dalam hal untuk pengeluaran kita kan sudah ada ketentuan melalui rapat panggar ini APBD 2022 termasuk 21. Hampir rata-rata emang kita meletakkan anggaran itu cukup pendapatan kita cukup tinggi. Emang kita ngapa kita taruh tinggi? Kita ngelihat sikon dan situasi. Kalau COVID ini kita paksa agak tinggi kan, tapi nanti
kalau umpamanya ada minus-minusnya nggak terlalu jauh. Makanya pembangunan itu tetap berjalan apa adanya. Jadi tidak memperhambat pembangunan ya, Pak, kayak program Pak Wali, Pak Dedi Wahyudi, ini Pemda Kota 1000 Jalan Mulus tetap jalan. Tetap jalan meskipun ada dampak di COVID-19, tapi pembangunannya tetap jalan di Kota Bengkulu ya, Pak. Program Pak Wali ingin membuat rumah sakit Betino Galo tetap jalan. Tetap jalan. Nah itulah makanya kami dari Bupenda ini, saya sebagai kepala Pemda dengan rekan-rekan yang ada di itu kami setiap hari biarpun dalam suasana hari libur, hari apa, kami tetap bekerja untuk mendatangi WP-WP tersebut untuk membayar pajaknya ke daerah, karena sumber pajak ini adalah untuk pembangunan kita. Yang dirasakan adalah masyarakat, bukan kemana-mana. Iya benar. Oke Bapak, jadi di sini ada nggak pesan-pesan untuk rakyat Bengkulu atau WP di Kota Bengkulu? Saya atas nama pemerintah daerah, Pak Wali dan Wali dan Pak Sekda, saya kebetulan kami sebagai leading sektor masalah pajak. Saya himbau kepada masyarakat Kota Bengkulu, bayarlah pajak tepat waktunya. Karena pajak ini adalah sumber pembangunan. Ya, kalau tidak ada pajak, tidak ada bangun gitu. Nah, jadi kami Bapenda menghimbau kepada masyarakat, bayarlah pajak tepat waktunya. Ya, jadi kalau emang Bapak Ibu umpamanya WP itu ada apa-apa, tolong berkoordinasi dengan kami, dengan Bapenda. Intinya saya menghimbau, tolong Bapak Ibu bayar pajak tepat waktunya. Itu aja. Oke, dari sana Kota Bengkulu. Jadi itu dia penjelasan dari Bapak Edison selaku Kepala Bapenda Kota Bengkulu. Dan untuk masyarakat Kota Bengkulu jangan lupa untuk membayar pajaknya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kini kapan lagi? Saya Depsi Menjerit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.